Salam Indonesia Maju, Bapak Jokowi. Saya di sini ingin menyampaikan 3 poin fakta di lapangan. Baik, poin ke-1. Saya ingin menyampaikan kejadian seminggu yang lalu, di mana tepatnya tanggal 26, di mana ulang tahun saya. Kami tidak buat apa-apa, kami hanya tim kumpul dan kami hanya membuat satu doa. Doa untuk ulang tahun saya, di mana ada tim Kabupaten Kupang, kota, pedesaan dan sebagainya ada datang. Kami lumayan banyak, ada puluhan. Nah, yang sangat lucu lagi di sini Bapak Jokowi, bahwa di saat ulang tahun saya tanggal 26 itu, pas tepatnya pukul 11, pukul 23.00, saya dan tim diancam, dianiaya dengan sekelompok-kelompok sakit hati yang diketuai oleh ketuanya PNS, namanya PNS-nya ini Samuel Halondaka. Yang sangat lucu sekali, dia datang dengan timnya membawa alat benda-benda, datang masuk ke kintal kami, dan di mana yang datang mengeksekusi, mengancam, menganiaya kami ini, di mana adalah pos timnya DPKN Kota Kupang, dan datang menuduh bahwa saya melakukan satu tindakan di mana mengambil batu dan melayangkannya ke atap bangunannya. Sangat lucu sekali. Posisi saya lagi makan Bapak Jokowi dengan timnya, ada saksi pun banyak, dan sebelum sampai ke saya, si PNS Samuel Halondaka ini mengeksekusi 2 anggota di kintal halaman tempat tinggal kami, pos tempat mengadu kaum lemah, komisi dan sebagainya selama ini CNTT. Lucu sekali, datang dia mencekik dan sebagainya, ada bekasnya sebagainya. Saya sangat lucu. Setelah mengeksekusi 2 anggota kami, langsung masuk ke tempat tinggal di mana pos DPKN ini, Kota Kupang ini. Datang, posisi saya makan, menuduh dengan kalimat caci makian yang tidak layak, mencaci maki kalimat ibu, mencaci maki mohon maaf, kalimat kelaminnya ibu, kelaminnya bapak dan sebagainya, menuduh bahwa saya pelakunya tanpa ada bukti. Posisi saya makan, waktu itu saya memegang makanan di tangan kanan dan saya bilang saya lagi makan. Si PNS Samuel Halondaka tetap melakukan pengancaman dan menusuk saya dengan pentungan kayu di posisi ketiak kanan saya, posisi pas nadi, mengenai isi daging saya. Makanan yang saya pegang tangan kanan 2 kali tusukan ini dengan kencang, makanan tumpah. Dan setelah kejadian kami tidak membalas apapun. Kami dan tim semua melayani dengan kasih. Saat itu kalau saya satu komando bahwa bungkus atau eksekusi, maka si PNS Samuel Halondaka dengan timnya mati di tempat di kintal kami. Sangat lucu sekali. Setelah itu kami langsung ke pihak hukum, ke polisi, menyampaikan mengambil BAP visum dan sebagainya, saya di visum dan sebagainya. Dan lucunya 2 anggota kami yang mengalami pengancaman, cekikan dan sebagainya tidak masuk di BAP. Di saat posisi mengambil saya di posisi poin ke-15, siapa saja yang mengalami si pelaku melakukan pengancaman, penganiayaan dan sebagainya, kok cuma saya tidak dituangkan 2, sedang waktu malam itu juga 2 yang dicekik tim anggota kami ini juga mengambil BAP dan sebagainya. Saya sangat lucu. Dan di sini jelas bahwa pembukaan 1945 mengatakan penjajahan di atas dunia ini dihapuskan, kok masih menjajah dan sebagainya. Dan saya ingin menanyakan kepada Anda, PNS Samuel Halondaka dan tim kalian, apa sumbangsi apa yang sudah buktikan untuk Indonesia dan Bapak Jokowi? Kami tim DPKN sudah, bahkan semua aliansi banyak yang sudah mengikuti kebaikan dan ketulusan kami menilai. Dan ingat satu hal, hak kami dan sebagainya, kami tidak menuntut dan mengambil sekian lama tahun. Dan ingat, lembaga kami sudah puluhan tahun, bukan pemula atau abal-abal. Lembaga kami sah dan kami digaji atau diupah, bukan hanya Indonesia mengupah atau menggaji kami, bahkan PBB pun mengupah atau menggaji kami, hak kami, tapi kami tidak menuntut itu. Baik, di sini Samuel Halondaka ini ada kawin mawin dengan Bupati Kalabai Amonjobo,
Dan waktu itu kejadian yang lalu, Pak Aman Jobo ini melakukan caci maki dan sebagainya pada tim Kemensos waktu melakukan TKP ke tempat Pak Aman Jobo ini. Dan di mana Kemensos itu juga dan sebagainya. Wow. Dan posisi si Amon Jobo, Pak Amon Jobo ini 11-11, satu-satu sama tipenya, sama-sama Londaka. Tidak menanyakan Anda sebagai pemimpin, tidak nanyakan dengan baik, apalagi Anda S2 dan sebagainya. Sangat lucu sekali. Ingat bahwa di sini ada temuan Bapak Joko, saya mengingat kami mengecam saya dan tim DPKN mengecam tindakan dilakoni oleh PNS Samuel Holundaka ini dengan timnya, dan di mana selain PNS Samuel Holundaka ini dengan kawin mawin saya dengan Amon Jobo Bupati ini, di mana juga ada kawin mawin lagi dengan namanya mantan Bupati Flotim, yakni Yanios Bota, di mana Yanios Bota punya anak pupuk kawin mawin kandung dengan mulai bapaknya, anaknya juga melakukan pengancaman penganiayaan di tempat kami. Sangat lucu sekali. Saya minta tim Mabes yang ada di NTTM eksekusi secepatnya kasus ini, dan kami menuntut nama baik dan sebagainya, dan keadilan ditegakkan sila kelima, keadilan sosial. Baik, saya mau bilang bahwa untuk Anda semua ini contoh untuk PNS dan sebagainya, kelompok sakit hati Bapak Joko dan tim ini satu contoh di wilayah kami, di mana di Kecamatan Obobokel 022007. Baik, di sini pemimpinnya ada tidak melakukan dengan kasih Tuhan Yesus, topeng saja, ada sistem golongan, kelompok dan sebagainya. Baik, saya masuk pada poin kedua, tentang kasus mahasiswa demo dan sebagainya. Sekian lama hingga ingin menjatuhkan Bapak Jokowi, saya mau bilang Anda bahwa inti semua ini, kalau Anda tidak melihat bapak, mama dan sebagainya kawin Anda, banting tulang dan sebagainya untuk membayar anak sekolah, kok Anda buat ini? Simpel saja, jelas bahwa kampus, dosen, dekan dan sebagainya itu dieksekusi, ditangkap saja, kok melepas siswanya untuk melakukan demo dan sebagainya. Dan ingat, saya ingin menyampaikan kaum lemah, kaum miskin dan sebagainya di Indonesia, demo yang dimaksud, mengapa sampai ada demo dan sebagainya, ada tokoh-tokoh di belakang itu. Dan mengapa jadi demo begini, ada namanya United Nations UCSINDO, hubungan Indonesia dengan Swiss Indonesia sudah menyampaikan di videonya, judulnya menyampaikan fakta, di mana aset yang ditinggalkan oleh bapaknya Mama Megawati di Swiss sampai 7 tingkatan pun tidak akan habis, dan Bapak Jokowi ingin mengambil semua itu, tapi ada penghalang. Sebagai saya semua bilang, Anda menghalangi apapun tetap itu adalah hak kaum miskin, kaum ditindas. Sebagai Bapak Jokowi akan mengeksekusi dan mengambilnya untuk kebahagiaan dan sebagainya. Dan saya mau bilang pada Anda, sila ke-1 dan sila ke-5, bagi Anda yang memfitnah dan sebagainya kami non-muslim, hati-hati, sudah jelas semua. Dan Anda hati-hatilah dalam melakukan tindakan seperti saya mengecam semua, apalagi jelas-jelas contohnya Anies Baswedan, Ustadz Abdul Somad dan sebagainya menista dan sebagainya, kok tidak ditindak lanjuti. Dan jelas poin sila ke-1 sudah jelas, sudah selesai sampai di sini, dan belum yang lain lagi. Baik, saya masuk poin ketiga, bagi Pak Faldison dan sebagainya yang mendemo, mengecam dan sebagainya Bapak Jokowi, saya dan tim DPKN Indonesia mengecam kalian, dan kami mengecam, ingat, kalian semua tidak lama, dan kalian tidak akan awet, tidak akan satu lagi, kalian akan selesai dalam waktu yang akan ditentukan. Baik, saya lanjutkan pada aliansi komunitasnya ada, baik di Indonesia, di NTT, hati-hati, banyak sistem topeng. Alasannya keadilan, tulus membantu kaum lemah, kaum miskin dan sebagainya. Hati-hati, itu adalah tipuan semua. Yang ada fakta di NTT, kok bisa non-muslim masuk ke muslim, yang saya sudah sampaikan lalu, masalah ekonomi,
Wow, saya ingin menanyakan pemimpin dan sebagainya, bahkan ada bank dinamakan di NTT TLM. Di mana sih kapasitas Anda dan sebagainya untuk hal ini? Dan pemimpinnya ada. Saya meminta tim Mabes yang ada di NTT, Ambon, Maluku, Papua, dan ada di Indonesia menindaklanjuti hal ini sedetail mungkin dan menangkap pelaku kelompok sakit Bapak Jokowi secepatnya, supaya tidak ada bibit-bibit lagi yang mengikuti melanjutkan kebusukan, kefanatikan, topeng dan sebagainya yang ada selama ini di Indonesia. Baik, Bapak Jokowi, cukup sekian saya sampaikan. Saya mau bilang bahwa kami tim DPKN Indonesia selalu mendukung, mendoakan dan sebagainya, khusus untuk Bapak Jokowi Sek, Mama Megawati Sek, dan tim Indonesia Maju. Dan kami mengecam khususnya kelompok sakit hati. Kalau Anda ingin mendapatkan nasi bungkus dan sebagainya, mintalah ke Bapak Jokowi dengan baik-baik dan mintalah ke Ibu Kemenkeu. Dan Ibu Kemenkeu, Kemenkeu tindak lanjuti kasus Pak SBY Sek dan Pak Ibu Cendana. Eksekusi cepatnya, jangan lepas. Dan Bapak Jokowi, cukup sekian saya sampaikan. Salam Indonesia Maju.